Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sanjur Rumana dari kelas 11 FK3. Video kali ini saya ingin menjelaskan web dari uji level yang saya buat. Ini sebenarnya sudah saya buat tapi ada yang salah di kode produknya. Oke, saya ulang lagi dari awal. Yang pertama kita lihat dulu sini. Buat form input dan data master produk seperti ada gambar di atas. Gambar ini. Oke, saya sudah buat ini ya formnya. Yang saya buat itu dengan cara di HTML. Saya sini buat. Teman-teman kan buat dulu ini ya. Itu HTML. Baru sini saya buat pakai div container. Sini saya buat form inputnya buat atasnya ini. Lalu buat ininya inputnya. Inputannya nih table baru di input. Label ini kode produknya. Lalu sini juga ada input tipe teks, harga produk untuk tipe number agar hanya angka yang bisa di input. Lalu ini data produk dengan tipe dan tag select agar bisa dipilih yang mau agar ada pilihannya. Lalu ini kategori produk juga ada pakai select agar ada pilihannya. Lalu produk pakai tipe number. URL gambar pakai tipe teks. Lalu butonnya nih kita pakai request button. Lalu nih on click ini untuk agar bisa di function di JavaScript agar bisa diklik atau di trigger. Lalu yang kedua, buatlah tampilan data seperti gambar di atas. Ini ya di pakai table, pakai table. Ini saya buat. Tarik isinya Lalu yang ketiga, buatlah kode produk menggunakan JavaScript. Kode program menggunakan JavaScript untuk inputan data yang ini dulu. Gambar URL saya buat di sini. Yang nomor 3. Nih, saya pakai function show. Jadi ini untuk menampilkan data yang sudah diinput. Nah, ini tampilannya. Lalu ini caranya seperti ini. Ini dulu. Biar kelihatan. Nah, ya seperti ini. Pakai function show. Ini tampilan HTML. Kita buat dulu ini. Sama ini kita buat dulu variable ya, setiap di inputannya. Lalu ini function show kita tampil. Oke, ini for ini untuk for ini agar bisa dibuat beberapa kali, lebih dari satu. Jadi ini ya inisiasinya i sama dengan 0. Lalu ini kondisinya i lebih kecil dari nama produk. Jadi i lebih kecil dari panjang dari nama produk. Jadi bisa lebih banyak. Jadi sesuai nama produknya ada berapa. Lalu ini i++ agar bisa ditambah banyak, pengulangannya bisa ditambah. Dan ini for stock awal ini memanggil dari ini nih inputannya. Jadi bisa dipanggil. Lalu di stok awal sama dengan stok awal i. Nah, if ini untuk penggandaan. Jadi misalnya stok awal lebih kurang dari 5, maka akan muncul fungsi dari var dx sama dengan warna. Lalu kalau lebih dari 5, maka akan muncul var dx sama dengan kosong atau data. Lalu ini kosata SMM ini saat ini muncul di sini nih. Jadi saat menginput data, maka kosata SM ini akan difungsikan. Jadi isi kosatan SM ini adalah SM min. Lalu kosata matang uang ini sama seperti kosata SM. Jadi saat input data, maka string dari RP ini akan muncul. Lalu kosata nomor juga sama seperti SM dan mata uang. Jadi i sama dengan +1.
di auto increment. Lalu ditambahkan dengan HTML, kita buat seperti tabel-tabel biasa pakai TD. Nah, bedanya itu kalau di JavaScript kita menggunakan tanda ini atau tanda kutip atau tanda petik. Jadi kalau di JavaScript itu kalau langsung memakai apa tuh namanya sintak dari HTML maka nggak akan baca, jadi harus pakai petik atau enggak tanda petik atau enggak tanda kutip. Jadi seperti ini. Plus ini untuk menyatukan dari yang atas yang bawah. Jadi untuk lanjutkan lagi di sini bawah. Nah ini ada lagi nih. Jadi antara penutup dari petik dan kutip akan ditambahkan dengan ini ya plus seperti itu. Nah ini kayak gini. Nah, terus nih di bawah. Itu untuk menampilkan ini datanya dari kode produk ini. Lalu ini untuk sipannya. Nah, proses sipannya ini kita pakai kode produk dan ini dulu. Maksudnya apa nih? Jadi maksudnya itu ini akan panggil dari yang ininya nih, betul function dari isinya dari ini kita panggil. Jadi di sini nih sama dengan isi dari inputan kode variabel produk isinya sama seperti di inputan nama. Nah, lalu kita buat nih if-nya ini pertama misalnya ada produk nggak ada isinya, maka akan muncul alert Anda belum memasukkan data. Ya kalau sudah diisi maka akan muncul seperti ini. Jadi kode push sama dengan kode produk. Jadi sama aja dengan kode dot push sama dengan di isinya sini akan diisi seperti sama diisi dari inputannya itu. Jadi akan masuk seperti sama. Jadi sama semua jadinya. Kode push itu untuk mengisi data yang di belakang. Jadi dari belakang. Jadi akan mengisi data yang di paling belakang dulu. Jadi saya belakang di paling belakang. Nah, lalu show untuk menampilkan datanya ke tabelnya. Lalu saat mencet ini juga, maka saat mencet maka di data dari inputannya maka akan reset semuanya. Jadi dari ulang lagi. Oke. Yang itu untuk JavaScript dari kode program menggunakan JavaScript untuk inputan data. Lalu ini gambar URL bisa copy link dari URL dari internet. Nah, itu caranya. Kita di ininya nih di tampil show-nya kita buat ininya sintak dari untuk gambar produknya kita pakai sintak EMG. Nah, sintak EMG baru kita pakai source, sininya baru taruh nomor produknya, baru dari sini. Nah, lalu LT info foto width terus width 1.5. Ini untuk lebar berapa? Lalu udah ini. Jadi kita saat untuk menampilkan data gambar maka menggunakan sintak dari IMG. Lalu yang ke 5, setiap input data baru akan menampilkan foto ke tabel. Nah, caranya seperti ini. Saya udah dijelasin simpelnya sama ininya. Nah, caranya seperti jadi inputannya seperti ini. Pertama kita buat dulu tulisan 1 nomor produknya berapa, tulisan 1 namanya Tahiti misalnya. Nah, baru berapa? Misalnya 10.000. Nah, 10.000. Lalu kita pilih satuan produknya apa? Misalnya produknya kita gelas. Lalu kategorinya apa? Dingin misalnya. Ya kita pakai berapa? 10. Lalu kita ambil fotonya nih. Nah, kita cari sini fotonya. Kita cari fotonya Tahiti. Misalnya. Tahiti. Belum di ini. Jadi kan misalnya nih kita ambil foto Tahiti-nya. Lalu kita ini udah. Nah, ini kita ada linknya. Ada link dari foto yang di atas. Iya.
Kita yang dulu ini aja. Lalu saat kita copy, kita submit dah. Submit. Nah, kan yang butuh gambar dari tadi soal dari ini, dari gambar WL, maka akan muncul data ininya. Itu gambar dari itu yang saya input. Nah, seperti ini kan. Nah, itu saya juga pakai URL tadi yang saya masukkan ke URL gambar. Oke. Lalu yang ke-6, buatlah fungsi check stock dari 5 maka akan tampil di label data matrices seperti gambar. Seperti ini ya. Nah, itu caranya seperti ini. Fungsinya di sini JavaScript. Nah, yang tadi ini if else ini maka saat kita stoknya di bawah 5 maka akan fungsi dari DG dari warna. Nah, cara menambah warna di mana? Nah, di warna itu kita buat file CSS atau enggak di sini. Di sini bisa kita pakai ini ya, syntax style di hit. Oke. So kita caranya gini. Nah, ini DG sama warna kita kasih backgroundnya warna merah. Kalau warna white, warna juga background warna merah, kalau warna white. Jadi saat kita input di bawahnya 5, kita buat dulu. Kita buat lagi 002. Ini harga produk 2000. Kita bikin di mangkuk. Lalu ini kita panas. Kita kurik misalnya kita bisa 32. Nah, fotonya kita ambil lagi ini. Kita buat mie bagus. Lalu kita cari gambar. Nah, cara ini bukan lagi kopinya. Nah, cara kopinya begini. Kita sini klik kanan, lalu kita copy email address. Itu kita copy lagi, kita paste lagi sini, paste. Lalu tunggu dulu, emang lagi paste dulu, baru kita klik. Nah, klik, nah, kan? Nah, ini jadi gini nih, jadi akan gini. Kalau di bawah 5, akan backgroundnya warna merah, lalu tulisnya warna putih. Gitu, jadinya caranya gitu. Lalu ini nomor 7, buatlah nomor auto increment menggunakan DOM. Nah, itu yang ini nih, yang JavaScript. Nah, ini konstanta nomor 1 nomor sama dengan i plus 1. I itu maksudnya kan i itu sama dengan 0. Jadi kalau mau data sini nih, nomor ini kan harus dari 1. Berarti kita 0 plus 1, maka kan nambah terus tuh. Jadi 1 plus 1 jadi 2, 2 tambah 2 tambah 1 jadi 3 gitu. Jadi seperti ini nih, 1, 2, nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai seterusnya. Sampai datanya mentok. Gitu. Jadi terus kita masukin datanya ke ini, yang paling atas. Nomor. Nah, oke. Lalu kita buat ini, buatlah fungsi delete untuk menghapus raw data di tabel master. Nah, desktop produk. Oke. Nah, kan hapus. Nah, itu caranya seperti ini. Ke bawah. Nah, di sini saya juga pakai if else. Sebenarnya sih nggak usah apa juga pakai if else. Tapi saya buat agar bisa di ini cancel dan di hapus dan di cancel. Pertama kita buat dulu function hapus. Lalu kita buat variabel ini kalau mau ini agar ada if else-nya, kita buat dulu variabel hilang. Nah, yang isinya sama datanya itu confirm. Ada tulisannya. Lalu kita buat if else sama kita hilang sama dengan true. Maka akan hapus datanya pakai kode .flash. Kenapa pakai .flash? Karena kalau pakai pop dan shift itu datanya akan kehapus. Kalau pop itu maka menghapus datanya yang di belakang. Kalau shift itu maka menghapus data paling atas atau paling pertama. Kalau .flash maka kan itu dia bisa sesuai kita. Pertama kita buat dulu .flash. Nah, untuk bisa agar sesuai kita hapusnya, kita pertama pakai ID dulu nih, ID. Maka ID apa yang dihapus atau ID ini sama dengan i ya. Sini nih. ID ini untuk penyambungnya. Jadi penyambung dari ini, dari ini. ID sama dengan i. Lalu ID-nya apa atau i-nya apa? Lalu berapa yang dihapus? Misalnya 1 doang. Satu ini 1 baris. 1 kode yang dihapus. Lalu ini sama juga seperti tadi. Jadi semuanya ini
ID apa yang dihapus, lalu berapa data yang dihapus. Kalau ini salah, berarti kalau 0, maka akan datanya tetap ini tetap di table. Nah, cara seperti ini. Pertama kita hapus dulu. Nah, ini ada ini, ada pilihan mau dihapus apa? Mau dihapus apa tidak? Bisa kita hapus. Nah, Pak, betulnya akan hapus. Kalau misalnya tidak dihapus, cancel misalnya. Nah, maka datanya tidak akan fokus, tetap di situ. Oke, ya, dengan ini doang. Nah, oke, yang lainnya itu saya buat dulu nih. Yang belum saya buat kan saya belum jelasin itu edit. Jadi edit itu saya buat ini sama saya buat ini dulu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kita di dokumen ini kita mencet tombol edit ini, maka dokumen ini akan sama seperti dokumen di sini. Jadi dokumen kode sama dengan kode ID. Jadi kode yang sama kalau di sini semua. Lalu, nah, ini index.push. Nah, indeks ini untuk apa? Indeks ini untuk menaruh data yang di ini. Data yang di ini. Jadi push maka akan masuk ke data sini. Jadi akan menambahkan. Jadi jadi indeks itu untuk menaruh data-data yang ada di ini, di form ini. Jadi data-data yang dipindahin ke form ini gitu. Jadi indeks itu untuk itu. Coba kita mencet edit. Nah, dengan muncul semua sini datanya. Lalu ada editnya gimana? Cara untuk mengeditnya ini. Kalau lebih langsung ke sini. Pertama kita buat dulu fungsi data simpan. Nah, simpan sama seperti di ini, simpan sini. Sama seperti simpan di sini, sama bedanya kita buatnya di sini nih. Di sini nih. Kita buatnya di sini pada produk sama dengan indeks. Berarti kan indeks itu. Indeks itu kan dari yang di sini nih, yang ada di form ini. Maka akan muncul sini. Jadi sama kode terus sama kode begitu semua. Kalau ini sama seperti ini. Jadi kalau kita mencet edit, maka kan semuanya dikeluarkan. Nah, ini scope. Nah, tapi kita buat dulu sini misalnya mie rebus. Nah, kita edit, maka kan gini masuk. Nah, gitu. Tapi kalau ini harus hati-hati semuanya. Bisa kita pencet nih mie rebus. Kita ubah jadi 30.000 ini. Nah, misalnya kalau Anda salah pencet, saya submit. Nah, itu udah nggak bakal bisa diedit lagi. Jadi harus saya ulang lagi. Soalnya fungsi dari ini nih, fungsi dari ininya bukan ke ini, bukan ke sini, maka itu ke indeks. Jadi ininya maksudnya ke indeks, bukan ke ininya lagi. Jadi nggak bakal bisa ke submit atau ke edit lagi gitu. Submit juga ini itu pindahnya ke sini jadinya. Sini semua nih. Ke sini nih. Nah, kalau ini kan masuknya ke ini, ke fungsi yang atas saja, end produk gitu. Jadinya masuknya ke itu lagi, bukan ke indeks. Oke, saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.